Perkenalkan, nama saya Dr. Widya Ramadhani. Saya adalah dokter umum di Rumah Sakit Permata Depok yang termasuk masuk keluarga dari Rumah Sakit Permata Keluarga Husada Group. Rumah Sakit Permata Keluarga Husada Group terdiri dari 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Permata Bekasi, Rumah Sakit Permata Depok, dan juga Rumah Sakit Permata Dalema Serpong. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai first aid yang masih salah di kalangan masyarakat bersama dengan health influencer kita, yaitu Mas Rizal DO, yang merupakan salah satu influencer mengenai kesehatan yang aktif di Twitter dan juga Instagram. Nah, kenapa kita mau bahas hal ini? Karena cedera dan kecelakaan itu bisa terjadi dimanapun dan juga di kapanpun. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melakukan pertolongan pertama agar kondisi darurat tersebut tidak semakin parah. Sayangnya, karena keterbatasan informasi yang terpercaya dan hanya berdasarkan logika awam dari masyarakat, kita kerap melakukan kesalahan dalam melakukan pertolongan pertama tersebut. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas nih mengenai kesalahan-kesalahan apa saja sih dalam pertolongan pertama yang kerap kita lakukan dan bagaimana sih yang benarnya. Nah, sekarang di sini sudah masuk sekitar 200 peserta. Kita akan menunggu lagi peserta-peserta yang lain untuk ikut join di link Zoom kita. Sekarang sudah join juga narasumber kita. Selamat pagi, Mas Rizal. Mungkin boleh dibuka kameranya. Halo Dr. Widya, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rizal. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sepertinya Alhamdulillah. gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat juga, Mas Mantap. Rizal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aku mau ngucapin terima kasih untuk RS Permata sudah mengizinkan saya dan mengundang saya sebagai narasumber di webinar pada pagi hari ini. Dan thank you juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar pada pagi ini buat belajar. Ini merupakan suatu hal yang harus apresiasi ya, karena weekend ini nggak banyak loh orang yang rela buat belajar gitu kan. Apalagi belajar first aid yang materinya luar biasa, sangat vital dan untuk dipahami. Gitu. Oke, tadi sedikit itu ya Kak, dia sedikit menggelitik karena tadi dia manggil aku Rizal Dio. Nanti itu kayak Rizal dropout ya sih. Jadi teman-teman Nama biasanya terkenalnya Rizaldo. iya benar. Kadang ada yang manggil Rizal Do, Rizaldo sama aja. Ya penting Rizal, bukan Santi, bukan Sarah gitu ya. Ya kita lanjut ya, kita langsung masuk ke inti pembahasan. Nah tadi sudah dijelasin sama Dr. Widya tentang biografiku, dan sekarang izinkan saya untuk sekilas memperkenalkan diri. Nah, saya seorang nurse itu merupakan gelar profesi keperawatan ya. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit gitu kan, pasti ketemu sama perawat. Kalau manggil kan suster sama bruder gitu ya. Nah, itu sebenarnya panggilan yang sudah kuno gitu kan. Itu tuh sejarahnya dulu saat zaman perang itu belum ada perawat sehingga para biarawati diperbantukan menjadi perawat sehingga saat itu para warga terbiasa memanggil suster. Nah, sekarang kami men-encourage ke teman-teman sekalian ketika ketemu perawat, panggil aja nurse saja gitu ya, jangan panggil suster dan dokter. Nah, saat ini aku juga aktif sebagai nursing editor. Ini merupakan kerjaan nyunting ya, ngedit textbook keperawatan yang diambil dari para dosen-dosen keperawatan. Nantinya buku itu akan dipakai oleh para akademisi dan juga para perawat klinis di rumah sakit. Dan aku juga aktif sebagai healthy lifestyle sama first aid educator di sosial media. Kenapa aku ngelakuin itu? Karena sejak aku ke Jakarta, aku nggak lagi penyuluhan ya ke kader-kader gitu kan, sehingga peran nurse saya sebagai edukator jadi nggak ada. Maka dari itu aku memindah platform edukasi yang awalnya langsung ke masyarakat, aku pindah ke sosial media yang harapannya bisa menjangkau banyak audiens. Maka dari itu, selain sebagai nursing editor, aku juga aktif mengedukasi masyarakat Twitter mengenai kesehatan. Nah, itu sedikit preambule ya, sedikit pembukaan. Aku juga baru bulan Juli kemarin merilis buku ya, Andai Saya dan Tubuh Berbicara. Ini juga membahas tentang first aid juga yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Oh ya, sedikit intermezzo. Aku tuh 3 hari yang lalu itu sampai sekarang sih sebenarnya kena sariawan di ujung lidah. Jadi
kalau melafalkan huruf yang lidahku harus naik ke atas, itu sedikit perih. Jadi kalau misalnya ada ucapanku atau kalimat yang kurang jelas, tolong dimaklumi gitu ya. Oke, itu aja biar kita nggak terlalu basa-basi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Sebelum kita belajar secara fokus ya pada first aid, aku pengen kita nonton bareng nih video dari Mr. Bean. Teman-teman yang milenial ya atau yang lahir tahun 90-an pasti familiar sama Mr. Bean. Nah, ini nanti akan kita lihat, tonton, dan teman-teman bisa mengambil insight ya, bisa mengambil kira-kira apa sih yang bisa dipelajari dari video ini. Jadi kita tonton bareng-bareng. Ya, kita ulang. Oke, kita sudahi ya. Nah, kira-kira nih dari video ini, insight apa sih yang bisa teman-teman dapatkan gitu kan? Kira-kira ada kesalahan apa sih yang bisa dilakukan dan gimana yang benar? Coba silakan berkomentar di kolom kolom chat. Coba kita sharing ya. Kira-kira apa sih yang salah yang bisa dilakukan gitu kan? Dan apa yang benar? Nah, silakan teman-teman sahabat Permata silakan komentar di kolom chat pendapatnya. Panik katanya. Ya, benar panik kata Kak Penny dari Ngawi. Nggak ada yang benar. Iya, salah semua gitu ya Kak Abdurrahman. Yuk yang lain gimana? Kira-kira apa sih yang bisa didapat? Tidak meminggirkan pasien tempat yang aman. Atau CPR, iya CPR, Sinterpatu. Ah, benar. Nah, iya nih. Korban nggak sadar dikasih benda di mulutnya gitu kan. Nah, tidak harus aman diri. Nah, ini dia. Harus aman diri, aman lingkungan, aman pasien kata Kak Riana. Benar banget. Disetrum. Iya, wah luar biasa banget ya teman-teman sudah
berhasil menggali insight ya dari videonya Mister Bean. Jadi itu menunjukkan teman-teman punya pengetahuan ya, pengetahuan awal mengenai first aid gitu. Jadi nggak kosong banget, luar biasa. Berarti memang sudah aware dan mengenai keilmuan first aid, sehingga harapannya ketika ada kejadian di lapangan yang realnya, itu teman-teman nggak lagi gopoh, nggak lagi bingung harus ngapain. Nah, ini dia insight-nya teman-teman ya. Jadi jika ada orang yang kolaps, jangan kabur. Tadi kan Mr. Bean langsung lari ya, bingung sendiri, dia panik gitu kan. Nah, terus buat cek respon, jangan ditendang korbannya gitu ya. Tapi lakuin DRS, danger response dan shot. Ini kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi jangan ditendang tapi DRS. Terus untuk cek nadi jangan dilakuin di tangan sini ya, jangan ya, karena nggak akan efektif. Tapi cek nadi dilakukan di nadi karotis di sini, di leher. Nah, pakai 2 jari ya, jari telunjuk dan jari tengah. Terus jangan pernah melangkahi korban. Jangan pernah. Tadi kita lihat berulang kali ya, ngelangkahi kakinya, bahkan ngelangkahi badan dan kepalanya korban. Itu nggak boleh. Jadi meskipun nggak ada pengaruhnya pada kondisi korban, namun melangkahi korban itu nggak etis. Kalau ada keluarga di sana, kamu bakal dikapok sama keluarganya gitu. Nah, ini dia obat jantung memang jadi salah satu cara buat ngatasi serangan jantung ya. Namun karena Mister Bean nggak ngelakuin DRS, salah ngecek nadi, jadi Mister Bean nggak bisa membedakan antara si korban ini mengalami henti jantung atau serangan jantung gitu kan. Nanti kalau kita lihat dari video, korban kan nggak ngerespon tuh, sudah diinjak-injak, sudah ditendang-tendang, tapi nggak ada respon sama sekali. Jadi kita asumsikan korban mengalami henti jantung. Maka pemberian obat jantung bukan cara yang tepat. Nah, terus juga menggoyang-goyangkan korban itu juga nggak ada korban ya. Terus juga sambil nyemok dadanya itu kan nggak ngefek. Terus yang benar gimana nurse gitu. Nah, ini yang benar. Jadi apa namanya, posisikan tangan yang dominan itu di pertengahannya di antara dua puting. Terus juga posisi apa nih, lengannya harus tegak lurus dengan dada korban. Jadi jangan miring, jangan mencel-mencel gitu. Tapi karena kita di sini nggak lagi bahas CPR, kita nggak akan bahas secara khusus. Mungkin di webinar next time kali ya, Kak Lydia, kita bahas secara khusus mengenai CPR. Lanjut. That's why first aid is important. Nah, aku nyantumin beberapa penelitian ya. Ini dari Bake 2015, ternyata ada peningkatan laju survival nih dari korban kecelakaan yang mendapatkan pertolongan pertama secara tepat sebanyak 1,8 hingga 5%. Terus Berbiglia dan Davis itu mendukung dan Bake dengan hasil yang memuaskan. Mereka menemukan ada potensi survival yang lebih tinggi, yaitu 6-20%. Artinya apa? Artinya kita apa namanya bystander ya, orang-orang yang ada di lapangan dan di lokasi kejadian adalah orang yang berpotensi sebagai penolong pertama dengan rentang pengetahuan dari nol yang nggak tahu apa-apa gitu kan, lalu alam terlatih dan tenaga medis profesional. Dan pada webinar kali ini aku akan membahas tentang first aid yang ditargetkan pada awam tidak terlatih. Yang harapannya teman-teman bisa ngikutin ya, tetap bisa nolong meskipun nggak pernah mengikuti pelatihan BLS atau Basic Life Support. Nah, seperti biasa, aku selalu menekankan kepada teman-teman ya, mungkin visitor juga, bahwa ketika memahami sesuatu harus berangkat dari definisi dan prinsip terlebih dahulu. Itu apa sih? Pertolongan pertama adalah tindakan pemberian pertolongan segera kepada seseorang yang sakit atau cedera yang membutuhkan penanganan medis dasar untuk menstabilkan kondisi, mencegah cacat, menurunkan risiko infeksi, mengurangi nyeri, dan menghambat keparahan luka dan cedera. Jadi jangan pernah langsung membawa korban kecelakaan turun apapun ya ke rumah sakit sebelum kondisinya stabil. Karena kalau belum stabil, misalnya nih kasus perdarahan misalnya ya, lukanya belum selesai ditutup misalnya, atau darahnya masih merembes, tapi sama kerumunan buru-buru dibawa ke UGD, ke RS. Dalam perjalanan ini perdarahannya nggak berhenti, yang mengakibatkan ketika masuk ke UGD malah
makin buruk kondisi korban gitu ya. Jadi harus stabil dulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Namun ada beberapa kondisi ya yang mengharuskan untuk menstabilkan korban saat perjalanan di rumah sakit. Jadi nggak perlu nunggu dulu di lapangan seperti misalnya pada kasus serangan jantung atau kasus stroke yang memang harus segera dibawa ke rumah sakit oleh ambulans seperti itu. Dan prinsipnya adalah cepat tepat. Artinya kita apa namanya saat memberikan first aid pada korban nggak hanya benar tekniknya saja, namun harus cepat gitu. Jadi kalau kamu ngelakuin pertolongan pada korban sudah benar tapi lamban ya percuma. Karena ada beberapa kasus yang ada golden period ya, ada beberapa periode emas yang memang membutuhkan tindakan segera dan harus tepat juga. Jadi kamu sudah bener nih nge-RGP atau nge-CPR korban ya, sudah cepet banget gitu kan, misalnya 200 kali per menit gitu. Tapi itu salah karena dadanya nggak recoil gitu, sehingga proses pemompaan jantung oleh CPR nggak efektif. Jadi yang harus dipahami adalah harus cepat dan tepat, nggak boleh salah satu. Dan juga harus bisa kontrol panik, jangan panik ya. Dan panik ini bukan berarti lamban, namun panik ini aware. Dia tuh aware dengan kondisi yang ada di depannya. Dia sadar, dia paham apa yang dia lakukan, sehingga dia nggak gerusa-gerusu, nggak sampai ceroboh, sehingga pemberian first aid-nya bisa efektif. Nah, ini dia DRS ya. Jadi tadi sudah aku bilang di awal bahwa pada semua kasus kegawat daruratan, sebelum ngelakuin tindakan pertolongan, kita harus melakukan DRS terlebih dahulu, yaitu danger, response, dan shout for help. Danger itu prinsip 3 aman ya, yaitu aman penolong, lingkungan, dan korban. Lihat bahwa penolong berada di prioritas pertama atau utama. Kenapa? Karena jangan sampai penolong itu jadi korban juga gitu ya. Misalnya nih, kamu sama temenmu lagi mancing di sungai, di jembatan ya, di banyak sungai. Tiba-tiba nggak ada info apapun, nggak ada hujan, nggak ada apa. Tiba-tiba dari hulu itu ada banjir bandang yang langsung menerjang sungai dan tiba-tiba sungai terus banget. Nah itu sudah deras, ada debrisnya, ada potongan kayu, potongan apa kayak batu, gitu kan, yang gede-gede gitu kan. Ternyata temanmu jatuh temanmu. Dia jatuh dan tolong gitu kan. Nah sebagai seorang sahabat gitu kan, kamu pastinya dilema nih, aduh aku tolong apa enggak ya gitu kan. Nah dengan kamu memahami prinsip aman penolong yang paling utama, kamu bisa menilai, bisa mengevaluasi kalau aku menolong korban, oke, katakanlah kamu jago berenang misalnya ya, sudah menang lah olimpiade renang gitu kan. Namun kan ini kondisinya sangat berbeda dengan kolam ya. Ini kan sungai yang deras, banjir bandang, dan banyak debris. Nanti jangan-jangan kamu nggak bisa menjamin dirimu ketika kamu nyemplung di sungai, kamu aman dari batu kali, kayu-kayu, dan sebagainya. Sehingga yang paling benar adalah nggak nyemplung, tapi lari minta pertolongan orang lain. Seperti itu. Nah, ketika sudah secure keamanan korban yang merupakan prioritas terakhir ya, baru cek respon gitu. Cek respon korban dengan cara menepuk bahu dan memanggil begini, Pak, bisa dengar suara saya nggak? Gitu kan. Kalau dia merespon, berarti dia sadar. Selanjutnya, cek status kesadaran korban dengan 3 pertanyaan orientasi. Pertama, orientasi diri, berarti ditanya, Bapak namanya siapa ya? Gitu. Lalu orientasi tempat, ditanya, Bapak tahu nggak ini gimana? Terus Bapak tadi dari mana dan mau kemana? Gitu. Lalu orientasi waktu, ditanya, Bapak tahu nggak hari ini tanggal berapa? Sekarang jam berapa? Sekarang ini malam atau siang ya? Gitu. Kenapa ini penting? Untuk kita ngecek kualitas dari sedang korban. Kalau korbannya itu menjawab sempurna dan koheren, berarti dia sadar penuh ya. Namun kalau dia hanya merespon dengan anggukan, terus misalnya dia jawabnya apa ya, nggak koheren, terus juga hanya humming doang, menggumam gitu ya. Kalau di Jawa itu geremeng gitu ya, geremeng. Berarti dia nggak sadar penuh. Dan ini yang dilanjut dengan shout for help atau mencari bantuan dan memanggil
ambulans atau menelpon call center gawat darurat. Nah, ini yang mau aku juga sorot adalah pentingnya kalian mencari bantuan. Kita nggak bisa nolong sendiri ya, kita nggak bisa karena gini deh, CPR sendiri kan ada 4 siklus ya. Tiap siklus itu capek banget. Aku sudah pengalaman CPR banyak orang, terutama saat aku aktif di ruang kritis jantung paru ya. Itu aku capek banget dan butuh sekitar 3 perawat untuk ngasih CPR si pasien. Dan salah satu tanda CPR harus dihentikan selain korban memang meninggal adalah ketika penolong kelelahan. Kalau kamu sudah lelah tapi kamu maksa terus CPR si korban, kamu melanggar prinsip tadi, prinsip aman penolong, kamu malah membahayakan dirimu sendiri. Gitu. Terus ya seperti itu. Itu pentingnya buat mencari bantuan. Lanjut. Nah, terus kalau nggak sadar gimana harus gitu kan? Lazimnya penolong perlu untuk mengecek pernapasan dan denyut nadi si korban. Namun penolong awam tidak terlatih, nggak diperkenankan untuk mengecek nadi. Kenapa? Karena menurut AHA 2020, awam cenderung kesulitan membedakan nadi untuk mengevaluasi nadi. Jadi takutnya malah kelamaan dicek nadinya dan nggak segera memberi CPR pada pasien. Nah, oleh sebab itu CDC sama dengan AHA merekomendasikan penolong awam tidak terlatih untuk mencurigai henti jantung jika korban tetap tidak merespon dan korban tidak bernapas. Kamu nggak lihat adanya kembang kempis dada dan merasakan embusan napas yang keluar dari hidung dan mulut korban. Kalau kamu menemukan 2 ini, segera CPR. Nah, ini dia yang sangat krusial ya, teman-teman. Banyak yang belum bisa membedakan antara serangan jantung dan henti jantung. Kalau gagal membedakan kedua ini, pasti masalah buat korban. Nah, tadi yang CPR untuk henti jantung ya. Ini menurut ISG 2019, angina atau anginan. Angina itu kalau di orang Jawa bilangnya angin duduk ya. Atau kalau di bahasa kita itu berupa nyeri dada yang diakibatkan oleh penurunan suplai oksigen dan nutrisi di pembuluh darah jantung. Tentunya akhirnya ngambek, laporan ke otak gitu kan. Akhirnya otak ngasih sinyal ke kita berupa angina di dada. Tandanya khas ya, khas banget, yaitu rasa tidak nyaman atau dada ini kayak penuh banget, seperti ditekan dan diremas di bagian depan dada atau leher, rahang, bahu, dan lengan. Orang-orang yang mengalami serangan jantung itu biasanya mendeskripsikan dirinya tuh kayak ditindih sama mobil dadanya, atau ada orang yang duduk di atas dadanya, atau ada yang lebih lidah, atau ada yang lebih hiperbola, kayak ada yang ada gajah di atas dadaku, saking penuhnya, saking nggak nyamannya, kayak diremas dadanya. Terus itu dirasakan memberat dengan aktivitas dan berkurang dengan istirahat atau obat jantung selama 5 menit. Nah, first aid-nya hanya satu, yaitu segera membawa ke UGD. Jadi kalau keluarga atau kamu sendiri mungkin yang merasakan 3 dari ini, harus 3 ya, jangan salah satu nggak akan bisa. Harus 3, itu segera bawa ke UGD. Meskipun kamu nggak yakin ini untuk tetap ke UGD. Nah, obat jantung ini hanya khas ya, hanya khusus untuk diberikan pada mereka yang diresepkan oleh FPJP. Jangan pernah merekomendasikan obat jantung pada orang lain ya, nggak boleh, meskipun sama-sama serangan jantung, sama-sama laki misalnya, atau sama-sama keluarganya, tetap nggak boleh. Nah, yang kalau jantung tadi sudah dibahas ya di slide sebelumnya. Udah kuis dadakan. Nah, ini dia yang ditunggu sama teman-teman ya. Nanti di kuis ini teman-teman aku harapkan menjawab pertanyaan ya dari mungkin Kak Widya ada mau atau gimana? Nanti mungkin boleh ini kali ya Mas Rizal, raise hand, nanti aku pilih siapa yang bisa jawab pertanyaannya. Oke, siap. Kita pilih satu orang. Oke, mantap.
Nanti ada hadiah buat teman-teman yang bisa jawab ya. Betul, ada hadiahnya sebesar Rp100.000 juga untuk yang bisa jawab pertanyaannya dengan benar ya Mas ya, dengan benar dan tepat. Betul, harus dengan tepat dan jangan takut salah, teman-teman, kita semua belajar di sini. Nah, ini dia, kamu baru aja nih pulang dari kerja, tiba-tiba ada kecelakaan nih, gitu kan, seorang pengemudi motor tertubruk mobil dan terpelanting sejauh 5 meter dengan wajah mencium aspal terlebih dahulu. Wah, untuk pakai helm ya, korban gimana gitu kan. Nah, setelah memastikan aman untuk menolong dengan memasang segitiga pengaman, apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan untuk menolongnya, dan jelaskan pola rasionalnya. Ya, monggo silakan yang mau raise hand. Udah banyak nih Mas yang raise Mantap hand. jiwa. Ya, siapa dulu nih Kak? Siapa ya nih? Bingung nih milihnya. Kira-kira siapa nih Mas Rizal? Atau Mas Rizal yang mau pilih boleh? Boleh nggak kalau misalnya kita pilih 2 dulu? Nanti kita bandingkan mana yang mungkin terbaik jawabannya. Boleh, boleh, Oke, boleh. 2 orang boleh ya? boleh. Silakan Kak Satria, silakan open mic. Siapa Ini Mas tadi? Kak Satria Adi Nugraha. Ini yang di akunnya yang Satria Adi Nugraha. Udah unmute Mas silakan Satria? di-unmute. Oke. Silakan. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi nurse dan Bu Dokter. Izin menjawab dengan kronologis yang tadi, berdasarkan langkah awal tadi, DRS, Danger Response and Shout for Help. Kalau saya tadi mempersiapkan diri untuk menjadi penolong yang aman, untuk mengecek dulu keadaan jalan raya apakah aman untuk menolong, dan lingkungan juga korbannya apakah dapat ditangani dengan baik. Itu kemudian juga mengecek respons sang korban, apakah dia merespon dengan baik, gitu ya, tadi seperti dapat menjawab dengan baik ataukah hanya mengganggu atau hanya humming seperti itu. Kemudian jika tidak merespon dengan baik dan memiliki nyeri atau cedera yang parah, segera meminta bantuan kepada orang yang terdekat atau memanggil ambulans dengan call center tadi kalau tidak salah 112, dan saya juga memastikan keadaan aman sampai bantuan tiba. Mungkin kalau dari saya seperti itu nurse dan Bu Dokter. Baik, gimana Mas Rizal? Mau satu lagi kita jadikan Boleh deh, perbandingan? satu lagi deh. Oke, siapa nih kira-kira? Mas Rizal mau pilih lagi? Bentar. Boleh, silakan Mas. Banyak banget ya yang angkat tangan, luar biasa semangatnya nih. Semangat banget nih yang ikut. Ini deh Kak Misna Aldafa, ada nggak di Oke. Ada ya? Silakan dibuka video dan juga suaranya Kak Misna Aldafa. Belum di-unmute? Oke, silakan Kak Misna. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Langsung saja saya jawab dan melihat kronologinya juga. Ini gambarnya sesuai ya, Kak ya? Gambarnya sesuai sama videonya. Jadi apa yang langkah yang harus dilakukan untuk menolongnya, silakan Pak Asman. Jadi gini, yang pertama jelas si penolong tersebut harus aman dulu. Terus kalau itu di jalan raya berarti minta tolong untuk mengatur jalan raya dulu, kayak gimana caranya biar nggak macet gitu. Terus orang-orang yang berkerumun itu agak disingkirkan. Terus habis itu ketika sudah semua, terus menelpon berapa tadi? 911 kalau nggak salah. Itu menelpon ambulans. Nah, sembari menunggu itu korban tersebut bisa dipinggirkan. Pas sudah dipinggirkan, baru kan tadi pakai helm ya. Lepas helmnya pelan-pelan, terus baru dicek kayak entah itu pertama dipanggil namanya, terus habis itu ditepuk-tepuk, itu terus dicek masih bernapas atau tidak. Nah, ini yang dicek bagian sini, pakai 2 jari bagian sini. Nah, masih ada aliran darah atau tidak, aliran darahnya masih mengalir atau tidak. Terus habis itu kayak dicek masih nafas apa tidak. Kan tadi misal nggak ada respon panggilan klinik ada, terus ini, terus habis itu dicek yang
bagian itu apa detak jantung sama pernafasannya dengan cara misal ini badannya, ini badan, ini kepala, nah ini ditempelkan gini, nah mata ini ketujuh di dadanya ini apa mengembang-ngembis apa tidak, telinganya didengarkan gini, ada kayak suara nafas apa tidak. Terus kalau bisa ya sekalian dengarkan kayak nafasnya ada kayak agak krok-krok apa tidak bagian tenggorokan sini. Takutnya kalau apa ada darahnya yang masuk sini. Nah kemudian misal sudah baru dilakukan pertolongan berikutnya dengan cara apa? RGP. Di ini dulu. Apa? Bentar. Jadi ini agak ada bunyinya agak di gini, agak di atas gini. Hitungannya saya agak lupa berapa. Cuma ada kayak nafas buatan bisa lewat sini atau ini sini terus sini mulut apa mouth to mouth. Habis itu dikasih RGP hitungan berapa 60 kali berapa atau 40 kali berapa gitu. Udah itu sih sampai datang. Baik, terima kasih Kak Misna. Mungkin Mas Rizal boleh dipilih nih, kira-kira dari dua peserta yang sudah menjawab, siapa yang sudah betul sekali tepat jawabannya. Bukan berarti salah ya, Mas Rizal ya? Betul. Mah, ini susah ya nih tahu dia. Siapa? Tadi yang pertama siapa ya namanya? Saya lupa. Satria Satria. Adi, yang kedua Milna. Kak Misna tadi ya. Kak Misna. Wah, tadi luar biasa banget nih jawabannya, benar-benar menunjukkan pemahaman yang luar biasa tadi ya. Tadi sebelum aku milih, aku mau coba menjelaskan dulu sedikit aja dari ini. Jadi ini ada yang di highlight ya, yaitu korban wait. Ya, kepencet jawaban. Bentar. Kok gini? Gimana nih? Wait. Jadi ini ter-highlight ya. Korban jatuh terpelanting dengan kepala mencium aspal terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya ada kecurigaan patah tulang leher ya pada korban, sehingga kita harus hati-hati untuk memindahkan korban. Jangan sampai ketika mengevakuasi korban itu antara leher hingga tulang belakang ke tulang ekor itu enggak lurus ya, harus dalam keadaan lurus. Dan karena dia pakai helm, jangan dilepas helmnya, biarkan helmnya tetap terpasang sampai dibawa ke UGD. Kenapa? Helm ini bisa loh untuk kita pakai dimanfaatkan sebagai alat menstabilkan leher korban. Nah, jadi jangan dilepas ya, meskipun dilepasnya pelan-pelan itu, tapi jangan dia dilepas, biar gitu aja, biar nanti di RS yang melepas helmnya. Terus tadi Kak Misna sama Kak Satria tadi ya, itu sudah benar banget jelaskan tentang DRS. Nah, gimana nih bikinnya apa nih? Kayaknya kalau aku condong ke Kak Satria kali ya, Kak Widya. Oke, mungkin untuk berarti Kak Satria sudah cukup mendekati jawabannya, sudah cukup benar, tapi bukan berarti Kak Misna salah ya. Mungkin masih ada beberapa poin-poin yang kurang, tapi nggak apa-apa karena kita di sini semua masih belajar. Selamat untuk Kak Satria mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000 nanti selesai acara. Boleh kirimkan identitasnya ke Instagram @rsmatadepok atau @rsmatabekasi atau @rsmata5 Serpong. Oke, lanjut Mas untuk materinya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut di ini, tersedak, memberi minum orang tersedak dan tidak sadar. Ini ada video untuk memudahkan pemahaman, kita tonton bareng-bareng. Probably happened to you. You're drinking something. And then all of a sudden, it feels like you're choking. You usually say, it just went down the wrong pipe. But what does that even mean? Is there really a wrong pipe? It turns out there is. You have two main pipes in your throat. A trachea, which is used to breathe, and the esophagus, which is used to swallow food and drink. When something goes down your trachea instead of your esophagus, it's called aspiration. You immediately start coughing,
which helps anything in the trachea move to the esophagus. Why does this happen in the first place? It all depends on a small flap called the epiglottis, which covers your larynx, protecting the trachea. But sometimes your brain forgets to close your epiglottis, usually while you're distracted or semi-conscious while swallowing. So the trachea is the wrong pipe. The right pipe is your esophagus. Normally, coughing can fix the problem, but cases of pneumonia can occur if any of that food or liquid makes its way down your trachea and into your lungs. The best way to avoid this is to focus on what you're doing when you're eating and drinking. If it happens, just cough until you feel like your trachea clears. And if it persists or you have consistent trouble swallowing. Oke, jadi gitu ya videonya. Insight apa sih yang bisa kita dapat gitu kan? Jadi kalau tersedak itu dia itu masuk ke trakea atau ke tenggorokan ya, tidak asing, namanya aspirasi. Nah, apalagi kalau sudah masuk, dia akan secara otomatis batuk ya untuk membebaskan jalan napas gitu kan, jalan napas si korban. Nah, ini nih, tersedak kan aspirasi, masuknya benda asing, saluran napas, yang cukup jalan napas. Kalau itu menyumbat sebagian, maka dia akan batuk, sehingga pertama-tamanya adalah jalan batuk efektif. Namun kalau benda asingnya itu nyumbat penuh ya, jadi penuh banget, jadi nggak ada udara yang keluar masuk, maka korban jadi nggak bisa batuk sama sekali, sehingga first aid-nya adalah dengan Heimlich maneuver. Kalau korbannya sadar, CPR kalau nggak sadar. Padahal orang yang nggak sadar, epiglotisnya itu kurang peka dan refleks batuknya menurun, sehingga kalau kita ngasih minum pada orang yang nggak sadar, itu risiko aspirasi akan meningkat sehingga bisa membahayakan jiwa korban. Jadi kan dibahas tuh di video ya. Nah nih, bentar. Nah, kalau semi conscious aja dia mana deh? Kalau semi conscious aja dia susah ya buat nutup epiglotisnya, apalagi kalau unconscious atau nggak sadar, jadi malah berbahaya. Begitu. Nah, ini teknik Heimlich maneuver, bisa dilihat di video, di gambar. Nah, konten warning, kita mulai masuk di bagian darah-darah gitu. Kalau di Twitter, kan aku biasanya kan ngasih trigger warning ya, sama ngeblur foto darah dengan hitam putih. Tapi di webinar ini yang kita belajar ya, maka memang saya sengaja tidak ngeblur agar kita belajar dan terbiasa dengan kasus-kasus perdarahan. Nah, lanjut ya. Sudah keluarin ya, jadi jangan protes kalau ada darah. Ini dia, mencabut objek tajam pada luka tusuk. Bayangin kalian punya motor ya, itu kalau bannya ketusuk paku, terus kalau pakunya dicabut, maka bannya akan kempes karena udaranya jadi ngowos, keluar semua. Sama dengan perdarahan ketika dicabut, itu darah segera tumpuk ya, tutup lukanya dan ditumpuk gitu ke luka, ditekan sehingga bisa menghentikan perdarahannya. Kalau masih merembes, jangan segera dibalut ya, tapi ditumpuk lagi dengan kain bersih. Jangan sekali-kali mengangkat balutan pertama karena nanti malah akan membuka lukanya. Ini akan makin deras perdarahannya. Lalu lakukan bersama-sama dengan elevasi, yaitu meninggikan area luka lebih tinggi dari jantung. Kalau lukanya di lengan bawah ya ditinggikan gini ya, ini ditinggikan. Tapi kalau lukanya di kaki, jadi korbannya harus tidur, lalu kakinya diangkat. Nah, kalau luka tusuk tadi selain tusuk tekan dan elevasi, itu menstabilkan objek tusuknya dengan tadi ini perkasa, lalu dibalut. Ini juga dibalut ya. Nah, jangan dicabut ya, tapi distabilkan. Lalu setelah stabil dibawa ke UGD. Nah, ini dia kompres. Kadang-kadang kalau orang-orang kan sering kali ya, kayak di sinetron atau di film-film itu sukanya kompres ketika demam di dahi, di jidat. Terus pakai kompres dingin. Itu salah ya. Kompres yang benar untuk demam itu adalah hangat ya. Kenapa? Karena kerjanya kan memanipulasi pembuluh darah. Suhu pada kompres akan memperlebar pembuluh darah. Dan darah kan memang tugasnya adalah menghantarkan panas ya atau kalor ya. Kita coba buka lagi buku biologi di SMA. Nah, maka dari itu lokasi yang punya pembuluh darah terbanyak adalah lokasi ideal untuk dilakukan kompres. Di mana?
di lipatan tubuh, yaitu di ketek atau selangkangan. Namun aku sendiri nggak menganjurkan di sini di selangkangan karena khawatirnya bisa mengganggu apa namanya alat kelamin ya, atau mungkin nggak nyaman aja sama pasien. Lebih baik di sini aja di ketiak di ketek. Lanjut. Nah ini dia terkilir. Nah orang kalau keseleo ya, saya lihat di gambar ini ya, orang kalau keseleo sama terkilir itu pasti ada cedera di ligamen. Ligamennya robek gitu kan. Nah kalau sudah robek, maka jangan jangan dipijet atau diurut. Kenapa? Akan melanggar prinsip dari first aid terkilir atau strain, yaitu protection. Apa yang protection? Adalah mencegah penambahan cedera baru, ya. Sama halnya dengan ketika kalian futsal atau ataupun main bola voli, udah tahu terkilir ya, keselio, tapi tetap aja dipaksa buat main. Itu malah melanggar prinsip protection. Nanti malah malah makin lama sembuhnya. Lalu di rest, diistirahatkan ya. Udah ketika tahu ketimpa ya udah diem aja, istirahat, kakinya didiemin. Terus ice atau kompres dingin. Tujuannya adalah untuk memanipulasi pembuluh darah agar menyempit ya vasokonstriksi, agar mengurangi peradangan pada area cedera. Lalu kompresi balut dengan pembalut elastis, lalu elevasi, yaitu meninggikan area cedera lebih tinggi dari jantung. Lanjut, ini tadi aku dicat ya sama moderator, cepet Kak, biar mau habis. Oke, siap. Jadi kita agak ngebut sekarang. Nah, ini dia, melumuri luka bakar dengan tepung, telur, minyak, kecap. Ini mau nolong luka bakar, mau bikin sate gitu ya. Ada aja. Yang benar adalah dengan menggunakan air mengalir ya, selama 10 hingga 20 menit. Ingat prinsipnya adalah menghambat perluasan luka bakar. Substansi yang paling efektif untuk menghambat luka bakar hanya air ya guys, hanya air, nggak ada odol. Itu salah, karena kan gini, orang-orang kan mikirnya karena luka bakar gitu oleh api, maka api kan akan padam dengan air ya yang suhunya lebih dingin. Maka masuk akal kalau misalnya masyarakat awam berpikir dengan pakai odol, karena odol apalagi yang rasa min ya pasti kan dingin banget tuh. Nah awam kan mikirnya mencari sensasi dingin, padahal salah prinsip. Yang benar adalah menghambat luka bakar. Terus kalau dikasih odol, kalau kering dia akan susah untuk dibersihin, malah nanti malah bikin luka baru gitu kan kalau dibersihin dari odol yang sudah mengering. Segera berlaku ogiri jika luka bakar terjadi di area mata, telinga, wajah, kaki tangan, dan alat kelamin, dan jika luas luka bakar melebihi telapak tangan korban. Ini penting ya, agar tidak dehidrasi. Lanjut. Nah, coba deh chat di kolom komentar. Apa sih yang salah dari ketiga foto ini? Ya, aku ingin tahu. Di kolom chat. Banyak yang jawab nih, Mas Rizal. Cara mengangkatnya, benar. Cara menggendongnya, mobilisasi pasien yang salah. Di foto. Dikerumuni. Dikerumuni. Ya, benar ya teman-teman semua. Jadi, yang foto pertama, meskipun hanya anak-anak, jangan pernah mengangkat korban sendirian. Minimal harus tiga orang. Ya, meskipun enteng lah mungkin menurut teman-teman, tapi menurut sahabat permata, tapi jangan sendirian karena takutnya kayak gini. Jadi nggak lurus nih antara leher sama tulang belakang dan tulang ekor. Ini malah berbahaya kalau nanti takutnya ada cedera tulang belakang. Nah ini berlima yang nolong nih ya, ini mungkin sebagai spotter kali ya. Ini berempat sudah nolong, tapi tetap salah karena nggak lurus nih, lehernya noleh ke sana, adanya miring ke sana, kakinya miring ke situ. Apalagi ini ya, ini malah makin nggak bener ini juga. Nah, ini yang bener guys. Jadi 3 orang dan usahakan lurus ya antara tulang leher hingga tulang ekor, dan kaki juga ikut lurus karena kalau kaki yang menceli akan mempengaruhi juga tulang belakangnya. Dan pastikan area kaki leher harus disangga dengan lengan penolong pertama. Jangan sampai kepala korban menceli ya terus ke belakang gini.
Gontang gantung nanti kepala korbannya itu juga bahaya, jangan ya. Oke, lanjut. Kita ngebut ya guys. Nah, ini dia. Kira-kira ini salah nggak ya? Salah banget. Kenapa? Karena kalau orang itu pingsan, kolaps, atau fainting, dia itu terjadi karena oksigen ini kekurangan suplai oksigen. Otak ini kekurangan suplai oksigen, sehingga otak ini ngambek gitu kan. Dia akhirnya nyuruh otot sebagai pelaku utama gitu kan, yang mengonsumsi oksigen paling banyak setelah otak untuk istirahat dulu. Udahlah, lu otot lu ngalah dulu, gue aja sekarang yang makan oksigennya. Akhirnya lemes ototnya si korban. Nah, kalau di situasi seperti ini, gravitasi akan menghambat ya aliran darah ke otak. Maka yang benar adalah dengan meninggikan kaki korban. Nah, kalau kamu capek yang nyangga kakinya, ini kan kaki di dekat kepala, dekat hidung ya kan, kalau bau gimana gitu kan. Bisa pakai kursi. Ya, bisa dengan kursi. Gitu. Nah, kita ada di penghujung nih, karena banyaknya ya, banyak banget hal-hal yang masih keliru di masyarakat, dan kita nggak mungkin membahas semuanya, bisa sampai maghrib ya Dr. Widya ya, kelar nanti ya. Sehingga aku berikan ini aja, apa namanya, clue aja lah, clue atau petunjuk. Ada 8 nomor. Pertama adalah jangan membalik korban tenggelam. Ini yang sering kali kita temukan ya, korban tenggelam ya, kentir kalau bahasa Jawa gitu kan. Itu dibalik kayak karung gini kan gitu. Emangnya orang kayak botol air kalau diginikan bakal keluar semua. Kayaknya kan nggak mungkin ya. Karena kan kita ada katup ya di potongan sama di lambung, nggak akan bisa. Lalu jangan menepuk atau menabok orang yang nggak sadar. Nggak usah. Orang yang nggak sadar, nggak usah kamu bangunin. Sudah, kalau otak belum nyuruh tubuh bangun, karena otaknya belum puas memakan oksigen sama nutrisi, ya nggak akan disuruh bangun untuk orang yang pingsan. Nggak usah. Ntar kalau dia sadar, ntar dia sakit. Ya ini kenapa kok pipiku merah-merah ini gitu kan. Kok sakit semua, badanku kenapa nih ya, nanti kasihan korbannya. Dan jangan berusaha membangunkan orang yang nggak sadar ini bilang dengan memberi aromaterapi kayak minyak kayu putih, minyak tawon, dan Indomie goreng. Ini kayaknya universally orang-orang suka ya kalau Indomie gitu ya. Tapi kalau minyak kayu putih kan jarang ada yang suka, karena memang aromaterapi adalah sifatnya preferensius ya, ada yang suka, ada yang enggak. Loh, takutnya ntar ketika sadar malah pusing. Aduh, ini karena ada loh yang bilang ke saya waktu itu, dia pernah kecelakaan nggak sadar, bangun-bangun badannya basah teliket karena apa? Karena minyak kayu putih. Bayangin baunya gimana, dia pusing banget kepalanya. Alih-alih sadar ya, pulih, malah makin buruk buat korban. Yang keempat, jangan mengisap luka gigitan ular. Nggak boleh ya, karena bisa ular itu masuknya bukan lewat pembuluh darah, namun lewat kelenjar getah bening. Jadi kalau kamu mengisap bisa ular malah nggak ngefek gitu ya. Malah nanti berbahaya juga buat bibir kamu gitu. Caranya gimana? Caranya dengan seperti menolong patah tulang ya, dengan prinsip imobilisasi dan fiksasi. Kebetulan di slide pada pagi hari ini aku nggak memasukkan first aid patah tulang karena sangat nggak cukup waktunya. Mungkin kita bisa bahas di another change gitu ya. 5, jangan memasukkan apapun pada mulut korban kejang. Ingat, dulu memang anjurannya memang memasukkan misalnya sendok dibalut dengan kain bersih ya ke mulut korban dengan harapan agar korban tidak menggigit lidahnya gitu kan. Namun sekarang itu sudah nggak lagi dianjurkan. Kenapa? Karena risiko aspirasi, yang dibahas mengenai aspirasi adalah masuknya benda asing ke saluran nafas, itu lebih mengancam daripada risiko cedera. Keduanya sama-sama risiko ya, tapi kalau sudah aspirasi, apalagi kejang, korban ini nggak akan mampu untuk batuk, nggak akan mampu untuk membebaskan napasnya sendiri. Nanti malah berbahaya buat korban gitu. Kalau lidah tergigit, itu bisa sembuh sekian minggu atau beberapa bulan kemudian. Tapi kalau aspirasi atau tersedak terjadi ketika kejang,
itu bisa aja langsung meninggal sih pasien. Jadi jangan sampai dilakuin, udah diem aja, udah nggak usah diapa-apain. Nomor 6, jangan pula mencengkeram badan orang kejang terlalu kencang. Ini juga penting ya, karena kan kejang kan ototnya berkontraksi penuh ya, ekstrim lah kontraksinya, sehingga ketika dipegangin atau mungkin dicengkeram korbannya, nanti berisiko cedera. Misalnya ototnya robek atau patah tulang. Jadi pernah kejadian seperti itu. Lalu jangan mendongak ketika mimisan. Ya, ini benar banget, jangan mendongak. Karena kalau nanti mendongak, risiko darah mimisan akan masuk ke kerongkongan ya, dan itu akan memicu muntah darah. Jangan. Yang benar adalah duduk tegak, lalu badan condong ke depan, gitu ya, lalu memencet cuping hidung. Lalu kamu napasnya lewat hidung, lewat mulut. Seperti itu. Dipencet sampai 20 menit ya. Jangan pula ditutup dengan kapas karena nggak akan efektif. Tadi kan aku sudah bahas ya, prinsip first aid perdarahan adalah menghentikan dengan cara nutup dan menolong jika berbahaya bagimu. Nah, ini nih, kalau ketika kamu mengevaluasi area kecelakaan ya, kalau belum lulus aman penolong, belum lulus prinsip danger, jangan pernah sekali-kali menerjunkan diri untuk menolong. Gitu deh, akhirnya selesai juga.